Kenapa? Kamu udah main kekerasan, saya nggak mau, Bang. Udah, abis Kamu, kamu tuh punya utang. Kamu punya utang. Kekerasan di mana saya? Tadi Gak ada, kamu jangan jadi alasan aja. enggak. Gak ada, kamu KRT. Ayo KRT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol, channel yang akan membahas tentang review pinjaman online, dari pinjaman yang gampang cair, lumer, dan pinjaman ilegal atau ilegal, dan solusi gagal bayar buat kalian semua. Di kali ini saya akan membahas tentang gagal bayar di Aku. Nah, buat teman-teman mungkin banyak ya yang gagal bayar di Aku. Yuk sini ngumpul, merapat, dan komentar-komentar juga pengalaman apa yang saat kalian pernah gagal bayar di Aku. Untuk saat ini saya mengalami gagal bayar di Aku. Limit saya, nah tuh kalian lihat, 140 hari. Jadi menjelang kira-kira 5 bulanan. Ya 5 bulan ya kira-kira ya. Hampir mau menjelang 5 dan 6 bulan jalan. Nah, sebenarnya Aku tuh rawatan saya ya, gitu kan. Aplikasi rawatan saya, dan aplikasi ini juga lumayan nominalnya, gitu kan. Saya mendapatkan limit di sini paylater tuh hampir 9 juta. Jadi dari pinjaman yang saya pinjam tuh kira-kira 1,5 juta yang belum dibayar ya, gitu kan. 1 jutaan. Jadi saya dapat kira-kira 10 jutaan, gitu kan. Sebenarnya, nah ini limit saya, yang limit yang digunakan ya 700.000 ini. Aplikasi ini sebenarnya bagus banget ya buat saya, kalau buat ngisi pulsa gitu, dibayar akhir bulan pakai paylater dan sebagainya itu oke. Saya sedikit review aja. Nah ini tagihan saya. Nah ini perlu kita cek ya, berapa sih tagihan saya belum dibayar. Nah di sini ada paylater ini yang belum dibayar. Di sini udah berikut bunganya juga gitu. Di sini dendanya segini kira-kira. Nih kalian boleh lihat, silakan. Yang telah dibayar dan yang belum dibayar segini. Jadi sebenarnya utang saya itu di sini ada 1 juta 100 kalau nggak salah, 1 jutaan kalau nggak salah ya. Karena saya juga udah agak lupa. Karena ini 1.500.000 itu udah 500 ribunya tuh kalau nggak salah bunganya lah, bunga dan dendanya. Terus, Bang, apakah ada DC? Ya tentu ada DC. Ini udah berkali-kali datang dan DC-nya sangat ngeselin banget. Balik lagi, saya tuh orangnya malas buat ngangkat DC gitu kan, buat ngangkat telepon, walaupun setiap hari DC reminder terus buat Anda belum membayar, Anda akan begini ya, pokoknya banyak deh DC tagihannya gitu. Saya nggak pernah respon nih, Pak. Blokir, arsip, diarsipin, blokir, pokoknya gitu aja terus setiap hari gitu kan. Pokoknya rutinitas saya kalau ngarsip tuh kalau udah malam-malam. Nah terus ini gimana, DC datang ngapain, Bang, gitu kan. Jadi gini, saya mau cerita sedikit. DC datang itu berkali-kali ya, gitu kan. Agak ngeselin juga nih berkali-kalinya, dan hampir seminggu sekali. Itu orangnya gimana, Bang, yang datang? Yang datang saya nggak nemuin langsung ya, karena datangnya di hari biasa. Di hari biasa itu saya kerja, gitu kan. Dan alamat KTP saya sama tempat tinggal itu berbeda. Jadi alamat KTP saya itu alamat rumah tinggal orang tua. Ya kan, saya masih ikut KTP orang tua di situ. Nah, sedangkan saya sama sudah berkeluarga, saya beda rumah sekarang kan. Tinggal rumahnya beda. Jadi alamat tempat tinggal saya itu beda ya sama alamat KTP-nya gitu. Nah, DC ini datangnya orangnya gimana, Bang? Bentuknya gimana? Ya manusia. Nah, kebetulan datang orangnya Ambon deh gitu kan. Dan saya itu beberapa kali DC yang datang itu saya nggak nemuin karena saya lagi kerja gitu kan. Di hari biasa gitu, ngapain nemuin saya di rumah kalau nggak ada saya gitu kan. Jadi walhasil ketemu bapak saya dan ketemu kakak saya gitu kan. Nah di sini yang jadi dilema saya nih gitu kan. Ya saya sih nggak pernah bilang ke warga. Pada akhirnya keluarga tahu gitu kan. Ya udah, ya mau nggak mau lah kan, ada DC yang datang gitu kan. Bang, utangnya cuma 1,5 juta kok nggak bayar. Ya ini dia gitu kan. Emang kalau lagi nggak ada bayar mau gimana gitu. Saya banyak kebutuhan, banyak pengeluaran juga ya. Yang kayak gini ya, utang saya kan bukan hanya di pinjol aja, tapi utang ke temen, utang kemana gitu ya. Ya
ya hutang ke temen, ke hutang ke saudara gitu. Lah yang ketemu tiap hari teman saudara ini perlu kita bayar juga kan, nggak enak gitu kan. Kalau pinjol masih bisa dinegosiasi kan, masih bisa kayak gini nih diulur-ulur gitu. Nah bang, terus pada akhirnya kalau pas pas DC itu datang gimana bang? Ya orang tua ngasih tahu, ya akhirnya saya jujur sama orang tua kalau saya tuh emang punya tagihan segini segini segini. Oh ya udah, orang tua sih untung santai. Ya saat pas DC datang, ya DC itu nelpon pas bang saya kerja. Ya udah saya ngangkat, saya ngomong sama DC rumahnya, DC yang datang ke rumah itu melalui nomor telepon bapak saya kan, berarti telepon ke HP saya. Terus coba saya pengen ngomong sama DC-nya pak gitu kan. Akhirnya saya ngomong, halo bang, saya John. Wah sosok kayak orang Ambon gitu dah. Kenapa sih kalau DC mukanya harus Ambon gitu, padahal kan banyak gitu kan. Dikiranya saya takut gitu kan. Terus ya udah saya bilang, bang datang aja ke kantor sini ketemu saya gitu kan. Nggak mau, bingung kan. Nah si DC-nya, nah itu si DC itu ngaku namanya John. Dia foto sama bapak saya, tapi fotonya nggak pernah nunjukin mukanya dia. Nah DC ini pengecut nih, ketemu saya bang ya di kantor, saya pengen ketemu situ. Nah bilang katanya abang harus bayar utang saya 1.800.000. Ini udah mulai dicicil lah gitu kan sama saya. Nah orang itu nggak mau datang gitu kan ke kantor. Ya nggak bang, nanti agak repot gitu kan. Ya udah datang aja sini gitu kan, saya mau nego, nggak harus bayar. Ya udah datang gitu kan, abang bayar ya. Ya udah akhirnya di saat itu kan pertengahan bulan nih, di tanggal 15 saya gaji tanggal 25. Ya udah bang sabar aja deh, kalau saya akan bayar nanti saya cicil ya sesuai di kalau kan bisa dicicil tuh minim cicilan tuh 200 sampai dari 50 sampai 200 saya akhirnya saya cicil tuh. Ya udah saya bayar nanti tanggal 25 250 gitu kan. Nah dari tanggal 15 sampai ke tanggal 25 berarti kan 10 hari kan. Itu rajin banget itu DC datang, nggak 3 hari datang, nggak menjelang tanggal 25 nya datang. Akhirnya kan nelpon lagi dong, nelponnya dari ke HP saya gitu kan. Saya balik, ngapain sih bang rajin-rajin banget datang, ketemu saya sini gitu kan. Saya ancam begini, ya udah ketemu kita di polsek gitu kan. Kebetulan kantor saya emang dekat polsek gitu kan, ketemu kantor saya ini ketemu di polsek gitu. Abang saya ke situ deh, gue bilang enggak bang santai aja bang, enggak kita tuh cuma mau sekalian lewat sini bang gitu kan. Jadi tuh sebenarnya DC-nya si aku tuh cari perhatian. Nah kebetulan rumah saya itu rumah yang sama tetangga kanan kiri tuh acu tak acu lah, maksudnya karena rumah saya itu agak sedikit tertutup gitu kan, terus agak ke bawah dikit. Jadi sebenarnya kalau orang tamu datang nggak tahu nih tamu ngapain gitu kan, jadi nggak rese juga. Cuman orang tua sih yang ngasih tahu, udah gimana selesai gitu. Akhirnya saya bilang sama bapak saya, pak kalau datang bilang aja suruh datang ke kantor. Kata bapak saya, nggak mau nih orang, ya udah suruh tunggu aja sampai saya pulang. Ya akhirnya sama bapak saya disuruh tunggu tuh. Ya udah tunggu ya, bapak saya bilang saya mau sholat, tunggu ya saya mau ke dalam dulu. Ya udah desnya rajin aja kayak orang tolol gitu. Saya juga agak kesel gitu, nggak tahu. Jadi selama DC itu datang, dia nggak pernah nunjukin mukanya dia siapa. Pokoknya kayak oknum aja dia gitu kan. Akhirnya saya bayar 2 secil, orang itu nggak bakal balik lagi. Jadi buat kalian gagal bayar di DC, emang DC-nya agak ngeselin nih. Agak, mungkin ada videonya nih, mungkin kalian pernah lihat di sini. Ini saya kasih cuplikan ya videonya nih ya. Sabar. Kamu udah main kekerasan, saya nggak mau bang. Udah abang kamu punya utang. Kamu punya utang. Kekerasan di mana saya? Tadi Nggak ada, kamu jangan jadi alasan aja. Nggak ada, kamu KT. Ayo KT. Kamu. Iya. Nah mungkin salah satunya itu ya, DC ya, mungkin DC yang rese seperti ini gitu kan. Nah terus bang gimana bang kalau kayak gini? Lawan aja gitu kan. Ya nggak apa-apa, mereka sama-sama manusia kok. Kita sama-sama makan nasi, keluarnya tai gitu ya. Maaf nih saya agak ngomong kasar gitu. Terus ngapain ditakutin bang? Nanti kita takut argumentasi gimana gitu bang. Dia itu pinter ngomong karena ya setiap hari mereka ngomongin seperti itu. Mereka bisa ngomong tegas gitu karena
karena dia tahu bagaimana caranya. Mereka tuh punya SOP gitu, mereka tuh udah punya cara-cara ngomong seperti ini karena mereka udah hafal kan. Lah kita ya merasa punya hutang yang salah ya, bagi mereka gue datang dengan menekan, lu yang didatang akan tertekan gitu. Tapi kan nggak gitu juga gitu kan, bukan berarti yang hutang makin galak. Santai, DC datang hadepin. Kalau bisa sih dibikin dia nggak betah bukan berarti kita ngomong ya, nggak usah ada argumentasi. Mas udah 90 hari tuh ngapain lagi? Justru kalau udah 90 hari DC ini bertebaran buat aku laku ya, tapi yang lain nggak tahu ya. Terus dia kalau udah ketemu nih di rumah, wah ada bapaknya nih sama ibunya doang tuh, terus anaknya kemana nih kerja, itu bakal, apalagi kalau di rumah cuma ada istrinya doang nih, itu apalagi kalau ketemu orang tua sama istrinya gitu kan, sama perempuan, itu jadi titik kelemahan kita gitu di mata mereka. Wah apalagi istri nih gitu kan, lemah nih, kita teriak-teriak aja depan rumah dia gitu kan, seolah nanti kan bakalan malu gitu. Terus gitu lah, jadi secara gitu mereka juga sebenarnya main psikis juga gitu. Mereka tuh nyerang mental keluarga kita juga yang di rumah gitu, seolah-olah biar orang rumah tuh nyampe kita tuh marah-marah, terus biar nanti perpecahan saudara tuh gimana, biar kita sama orang rumah tuh gimana. Itu yang dicari. Apalagi nanti kalau orang rumah sampai marah-marahin kita, kamu punya utang gini, bikin malu gini. Terus kakak kita yang sok-sok marahin gitu, mungkin kakak-kakak kita atau adik kita atau saudara kita yang di rumah itu ketemu DC, terus kita tahu kalau kita punya utang, terus marah-marahin kita, kamu kena ini ngapa punya utang sebagainya. Ya udah hadapin aja gitu kan. Tapi ya kita kasih tahu ke saudara, ya begini gue hutang begini gitu. Tapi kalau saudaranya baik ya gak usah ngomelin. Kalau mau bantu kita gitu, kita ngutang ke pinjol kan karena nggak ada saudara yang bantu saat itu. Mungkin buat teman-teman ya gitu kan, ya seperti itulah. Jadi santai aja gitu kan. Jadi kalau misalnya saudara sampai tahu pun bagus gitu kan. Kalau berkali bolak-balik datang, ya mungkin nanti saudara bakal bantu lah buat ngelesain hutang ini gitu. Jadi emang agak ngeselin ya DC aku lagi ya. Untuk saat ini mungkin saya akan nyicil lah gitu kan, karena ini akan malas banget kalau nggak dicicil, ntar bolak-balik mulu. Disuruh ke kantor saya nggak mau, padahal alamat kantor ada gitu kan, deket kantor saya sama rumah, cuman orang ini nggak mau ke kantor, mungkin sengaja. Jadi ya sengaja banget orang desa ini tuh maunya ke rumah aja, mau ketemu orang tua gitu, seolah-olah biar orang tetangga di rumah itu malu gitu kan. Dan desa ini juga minta alamat tempat tinggal saya, tinggal kosan saya, cuman sama orang tua saya nggak kasih gitu. Ya ini makan dicicil, dan terbukti sih pas saya udah mulai agak nyicil, yang pinjam cicilan minum itu DC ini nggak datang lagi ya. Mungkin ya udahlah, di situ kan ada pinjaman minum, jadi ya cicil aja. Dan setelah 90 hari bunga ini nggak jalan kok, stuck aja kok gitu kan, stuck dan tidak ada penambahan lagi. Dan bunganya nggak 100%, jadi kira-kira denda dan sama bunganya tuh kayak tadi ya 1 juta, berarti cuman 1.800.000, jadi nggak sampai 100% nggak nyampe. Dan desa aku lakuin ini merata ya buat teman-teman, sangat merata. Jadi mau di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah gitu kan kayaknya ada, mungkin di daerah Lampung mungkin ada, daerah-daerah yang lain mungkin sudah lumayan merata, karena dia termasuk pinjaman yang bunganya tuh kecil juga sih. Terus ini gampang cair lah gitu, dan sangat udah famous. Aku lakuin udah famous, udah terkenal lah gitu. Jadi buat teman, saran aja kalau untuk melakukan pinjaman ini ya hati-hati gitu, jangan sampai gagal bayar. Jadi kalau gagal bayar ini udah 90 hari lewat, biasanya bertebaran. Bahkan nggak 90 hari ya, mungkin teman-teman ada yang 1 bulan udah pasti disamperin atau gimana gitu. Dan biasanya tuh mungkin ada yang ngeselin, ada yang baik-baik aja, mungkin ada yang sopan gitu, mungkin ada review, saya didatangin DC baik-baik kok, mungkin lagi baik gitu. Mungkin kalau saya kan gitu agak ngeselin ya gitu kan, ya saya mau review aja gitu kan, DC-nya sosok galak tapi disuruh ketemu sama saya nggak mau gitu kan. Ya begitu. Malah saya masih ingat sih, masih ada nomornya juga. Mungkin kalau misalnya udah saya lunasin, saya taruh balik tuh DC-nya gitu. Bukan dendam sih, cuman kasih pelajaran aja. Sebenarnya kehidupan DC itu terancam juga hidupnya gitu. Dia banyak dimusuhin juga kan sama nasabahnya gitu kan.
dan dia punya 2 nomor kan ternyata gitu. Makanya jadi nomor kerja dia itu, tapi kalau pas saya telepon di luar kerja misalnya pas sore nggak aktif, jadi kan ngeselin gitu. Jadi gitu aja ya buat teman-teman. Jadi buat yang pinjam di aku laku ya, harap berhati-hati. DC aku laku udah mulai banyak, walaupun ini pinjamannya gampang cair dan lumayan terkenal lah gitu kan, lumayan terkenal. Jadi orang taunya pinjol ya aku laku, taunya pinjol ya kredivo gitu ya. Ini salah satunya gitu ya. Mungkin kalau ini dilunasin ya limit saya masih bisa digunain ya gitu kan. Mungkin beda juga kalau beda kredivo. Kalau dari kredivo kan kalau sudah lunas gimana. Mungkin selanjutnya saya akan membahas tentang kredivo ya. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akan bikin video-video selanjutnya tentang masalah gagal bayar di beberapa aplikasi. Dan kalau teman-teman punya pengalaman gagal bayar di aplikasi aku laku, tolong di komen ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin ada info saya yang kurang, mungkin boleh diluruskan buat teman-teman juga. Dan kalau misalnya teman-teman pengen nonton video yang lainnya nih, ada di sini nih, ada 2, boleh diklik di gagal bayar saya yang lainnya gitu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.